Pak Mereng tuh, Pak. Pak Mereng tuh, Nggak terlalu, nggak ada penyangganya lagi. Oh, tak. Kan bisa gini. Tapi sendiri nggak tahu lanjut. jarang pakai kamera. Wih. Iya. 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 Paling di IG kameranya. Shit. Buat foto dia. Udah presisi dulu. Udah? Udah, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi di pendahuluannya. Jadi gambar teknik, gambar itu sebagai alat komunikasi. Jadi seperti ini contohnya. Di dalam gambar teknik itu ada desainer, ada drafter, ada produser. Nah, desainer ini dia yang membuat rancangan, misalkan sepeda motor. Sepeda motor itu kan tidak bisa langsung diproduksi seperti itu. Jadi harus dibuat rancangannya dulu. Ini mau tipenya apa? Buat rancangannya dulu. Nah, sebagai alat komunikasi yang baik, tentunya apa yang ada di pikiran si desainer itu harus sampai ke pikiran si drafter. Contohnya saya gambar laptop. Nah, ketika saya gambar laptopnya itu menurut saya saja, menurut informasi ke saya itu bisa saya tangkap, tapi ke drafter nggak bisa. Tentu itu bukan sebuah alat komunikasi. Ya, jadi alat komunikasi yang baik itu ya secara universal. Saya gambar laptop ya orang lain lihatnya Ngerti. laptop, ya ngerti. Bukan lihat produk yang lain. Ya. Nah, kemudian dari si siapa tadi ini? Desainer itu membuat rancangan. Rancangannya apa nih? Tipenya apa? Kendaraannya apa? Seperti apa bentuknya? Nah, nanti si drafter itu bisa paham. Nah, itulah fungsi dari gambar ini, itu alat komunikasi. Oke. Alat komunikasi untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan pikiran, pendapat, ide, maka dipakai bahasa. Bahasanya yaitu tadi gambar teknik. Jadi dari berdasarkan jenisnya, gambar teknik itu ada 3. Arsitek, sipil, sama mesin. Nah, kita ini masuk kategori gambar teknik mesin. Kalian udah tahu belum? Teknik industri itu teknik yang rakus. Jurusan teknik yang paling rakus itu teknik industri. Maksudnya Karena hampir semua lini teknik itu dipelajari di sini. Contoh gambar teknik nih. Universal. Ya, contoh gambar teknik. Ini diambil dari dasarnya dari teknik mesin. Nanti kalian ada belajar analisa kelayakan bisnis, itu diambil dari manajemen ekonomi. Nanti kalian ada belajar psikologi industri, itu diambil dari fakultas psikologi. Nanti ada belajar fisika dasar, diambil dari fisika. Nanti ada belajar material teknik sama saya, itu diambil dari mesin. Ada proses manufaktur dari mesin juga. Ya. Nanti ada juga belajar rancangan produk atau desain produk, itu juga induknya dari arsitek sama sipil. Banyak yang kita pelajari. Makanya untungnya belajar teknik industri itu ketika kerja nanti bisa kita ke semua lini. Kalau teknik mesin kan nggak bisa ke manajemen. Kenapa? Karena kita ini kan 5M. Manusia, mesin, metode, material, uang. money. Nah, yang bikin kita spesial itu karena kita juga mempelajari manusianya. Manajemen sumber daya manusia, itu ada mata kuliahnya MSDM namanya. Nah, itu juga diambil dari manajemen. Jadi kalau kita dikaitkan dengan beberapa jurusan lain, sebenarnya kita ini yang paling komplit. Bahasa Inggris juga ada, bahasa Inggris teknik. Ya. Jadi kalau diibaratkan mau masuk ke lini manapun, teknik industri itu bisa aja. Gitu ya. Nah, itu dari jenis gambar teknik tadi. Oke, kemudian ini sudah saya jelaskan tadi yang slide 3. Yang slide 3 itu sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya yang sebelah kiri itu desainer. Sebelah kiri itu desainer, orang tukang gambar. Yang paling kiri ya, bukan yang pakai komputer ya. Yang paling kiri. Yang paling kiri itu kan dia gambar pakai apa tuh? Komputer. Papan. Bukan yang komputer. Papan merah yang besar itu ya, Pak. Itu dia bikin desain.
kemudian disampaikan ke drafter diperbaiki menggunakan komputer. Nah, menggunakan komputer ini nanti buatnya pakai PAGU tadi yang saya bilang, aturan membuat gambar teknik. Oh iya. Dia menggunakan garis tepi, etiket, sama proyeksi, ya. Disampaikan ke produser sehingga bisa diproduksi. Oke. Fungsi daripada gambar teknik yaitu menyampaikan informasi. Ini sudah kita bahas tadi, ya, intinya itu tadi. Apa yang mau kita buat, spesifikasinya seperti apa, kemudian butuh partnya apa saja. Nah, nanti kalian belajar juga nih uniknya teknik industri. Kalian pernah lihat nggak dulu iklan? Mungkin kalian masih kecil ya. Ada dulu iklan itu nyebut berapa jumlah baut dalam satu motor. Mungkin kalian belum tahu ya iklan itu ya. Itu iklan dulu booming banget. Kenapa? Karena lucu. Lucunya itu tadi, suruh menghitung jumlah baut dalam satu motor. Nah, itu ternyata ada di kenyataan tuh ya, kalian ini di teknik industri. Nanti di mata kuliah saya di proses manufaktur, kalian harus bisa, misalkan kalian contohkan kipas angin, kalian harus bisa mecahkan semua part kipas angin ini sehingga bisa dirangkai lagi. Dibongkar di Iya. dipasang balik. Iya. Boleh tergantung bendanya, nggak dipasangin aja. Jadi semuanya berapa jumlahnya, apa dulu yang dipasang, urutannya seperti apa, supaya kita tahu untuk produksi satu kipas ini butuh waktu berapa menit. Nah, itu nanti kalian masuk juga di mata kuliah PPC namanya, Production Planning Control. Nah, itu semua part satu produk kayak gini dipisahkan semuanya, kalian rangkai sendiri supaya dia jadi satu produk utuh. Ya. Untuk pengantar aja. Iya. Ya, tadi menyampaikan informasi udah jelas ya tadi. Berarti apa yang digambar si A harus diketahui oleh si B, daftar. Oke, kemudian menjadi bahan dokumentasi. Ini udah sempat saya bahas. Pernah daring kan sama saya? Pernah kan? Pernah saya bahas. Kemarin itu contohnya es krim Vineta, ya kan? Nah, itulah contohnya. Jadi kita nggak perlu lagi membuat resep baru, desain baru, mesin baru. Kenapa? Karena yang dari dokumentasi dulu ada, sehingga kita ketika diminta konsumen untuk bikin produk baru, langsung bikin penuh permintaan konsumen. Kalau kalian penasaran bagaimana proses teknik industri itu berjalan, tapi dalam penyampaiannya itu secara anak-anak milenial ini, nonton film Thailand ada masalah, Thailand apa Filipina ya? Itu ada anak muda yang kerja keras jualan rumput laut Thailand ya? Tahu kenoi. Ya itulah. Nah, dia berusaha dari nol, riset bagaimana supaya rumput laut itu nggak pahit dan enak dimakan. Akhirnya sampai dia presentasi ke investor, sampai dia sukses. Nah, itulah contoh teknik industri seperti itu. Jadi kalau kita bikin sebuah produk, kita riset dulu. Ini pangsa pasarnya seperti apa, trennya seperti apa, masyarakat sukanya produk seperti apa nih? Ya. Makanya kenapa kita butuh desain terus? Kenapa desain ini selalu diperbarui? Nah, coba sekarang kalian bayangkan, HP zaman dulu sama HP zaman sekarang. Beda jauh. Kenapa beda? HP keluaran pertama tuh kayak mana bentuknya? Batu bata. Batu bata. Peta Ada antenanya. Iya, antena. Nah, kenapa HP kayak gitu ditinggalkan, dibilang Kuno. Nah, dibilang masyarakat sekarang kuno. Kenapa? Karena sudah banyak yang model baru. Muncul inovasi baru. Nah, karena teknologi semakin berkembang, Pak. Oke, itu umum lah jawabannya. Jadi simpel, Pak. Umum juga jawabannya. Jadi Kenapa? kebutuhan. Kebutuhan, oke, umum juga jawabannya. Apa yang nggak umum? Jawaban umum. Dikit Jadi kayak gini ya. Kalau di teknik industri, kalau kita mau analisa produk,
itu kita harus tahu psikologi konsumennya. Jadi di setiap diri manusia itu ada namanya titik jenuh. Ya, bosan Titik jenuh. Jadi ketika kita beli produk baru nih, iPhone 10. Itu kan ada grafiknya nih, grafik X sama grafik Y. Nah ketika kita baru beli, trennya di sini nih, masih di bawah. Nanti beberapa tahun dia akan naik sampai ke titik jenuh ini. Nah ketika sudah sampai titik jenuh, tentu perusahaan kan nggak mungkin ngasih aksesoris lah, ngasih ini lah, ngasih itu kan. Iya. Maka kita buat produk baru. Nah, gitu. Nah yang sekarang trennya merusak itu iPhone. Kenapa iPhone merusak? Karena dia launching produk itu nggak bertahun-tahun, dia cuma hitungan bulan. Ya, iPhone 11 keluar, iPhone 12 keluar lagi. Nah itu sehingga membuat bingung tren konsumen ini. Kita susah nebaknya. Itu mungkin juga cara marketingnya iPhone ya. Jadi kalau misalkan normalnya itu kita share produk itu misalkan ada jangka waktu lah 1 tahun, itu kan tentunya kita masih ada waktu untuk menikmati HP ini lah. Tapi ketika produk baru dikeluarkan, kita dipaksa untuk bosan dengan yang HP yang ada. Nanti ya maksudnya. iya nanti. Sama dulu seperti waktu Samsung masih naik Galaxy di atas. Samsung tuh sebelum Galaxy dibombardir S. oleh Vivo, Oppo, Xiaomi, Samsung paling bagus tuh dulu. Nah, setelah dibukanya pasar bebas, Xiaomi mulai beli chip dari Samsung. Jadi semua produk Xiaomi itu Samsung tahu dia mau produksi berapa. Apa kelemahannya menurut kalian? Samsung tahu berapa produk Xiaomi yang akan dipasarkan atau diproduksi. Samsung bisa memprediksi pergerakan Xiaomi, Pak. Nah, Samsung bisa tahu berapa nih yang mau dijual, berapa gapnya sama Samsung. Sehingga apa? Sehingga pasar yang tidak terpenuhi bisa dimasuki oleh Samsung. Nah, Samsung tuh nggak bisa dia nurunkan harga. Kayak Xiaomi itu nggak bisa, padahal speknya hampir sama. Kenapa? Karena brandingnya sudah besar sudah tinggi. Jadi kalau kayak Samsung, misalkan Samsung yang harga 6 juta dijual 3 juta, wah pasti Samsung BM nih, Samsung KW nih. Bisa Pasti dia gitu. biaya risetnya apa yang Nah, karena brandingnya Samsung itu kan HP bagus dan mahal. Sama kayak iPhone. iPhone tuh kalau iPhone 11 dijual di angka 6 juta aja, pasti orang bilang nggak pakai nih, KW ini. Nah makanya Xiaomi menggebrak pasar Cina itu, dia langsung dikritik sama market share-nya, sama pesaingnya. Kenapa? Kamu ini jual HP kok murah sekali. Kalau kayak gitu ya saya mau jual harga berapa? Ya memang saya nggak ngambil untung banyak, memang saya mau jual HP murah. Selama bisa dijual murah, kenapa dijual mahal? Atau saya juga untung kan gitu. Nah kayak gitulah istilahnya ya. Jadi titik jenuh itu menjadi penyebab kenapa desain itu selalu berkembang. Nah desain itu lahirnya dari mana ya? Dari gambar ini. Yang ketiga, menuangkan gagasan untuk pengembangan ya. Pasti ada ide baru, mobil listrik lah terutamanya sekarang. Banyak mobil listrik, Tesla, BMW, Hyundai Kona, banyak lah. Beda sama zaman dulu. Tapi saya nggak tahu kayak gimana trennya ya. Tapi kalau menurut saya di Indonesia itu kalau dikasih teknologi yang futuristik, itu bukan teknologi dan sarana prasarananya yang nggak siap, tapi konsumennya yang nggak siap. SDM. Dulu sempat booming ada mobil demo namanya. Mobilnya cuman 2 kursi, rodanya 3. Mobil listrik tuh, udah tahun 2016 ya, tapi ya nggak laku juga. Kenapa? Karena masyarakat konsumen Indonesia ini bukan tipe yang cepat move on sama teknologi. Kalau anggaplah kayak di Amerika tuh ada mesin pencuci piring otomatis. Di Indonesia mana ada? Ada kan? Ada untuk alat untuk
apa namanya, penghangat ruangan. Di Indonesia mana nggak ada, nggak populer. Nggak cocok iklimnya Pak. Iya, maksudnya kan di iklim kan banyak juga iklim kita yang dingin. Jadi teknologi pun masih menggunakan kalau dibilang yang standar lah, nggak terlalu high tech. Ya. Jadi itulah kenapa di Indonesia ini cenderung teknologinya itu saja. Kenapa ya? Karena permintaan konsumennya seperti itu. Beda lagi dengan negara-negara maju di Jepang, di Amerika. Beda lagi permintaan konsumennya. Itu ya. Oke, kemudian lanjut lagi standarisasi. Nah ini intinya adalah membuat gambar teknik itu kita punya pagu itu standar. Nah standar kita mengacu pada ISO internasional standar Indonesia. Nanti kita membuat gambar itu sesuai dengan ISO. ISO itu universal. Ada beberapa yang lain, ada Jepang, Jerman. Nah itu khusus negara sendiri. Yang kita pakai yang universal. Kira-kira sama lah dengan SNI Pak. SNI itu sebenarnya ngacunya juga ISO. Ya, cuman pengkajian ulang saja. Ini juga ada di sini SNI, cuman secara standar internasional universal. Mungkin seperti ini ya. Kalau SNI itu dipakainya untuk lingkup negara kita saja. Tapi kalau yang ISO itu universal, negara manapun boleh pakai asal dia anggota. Tapi Pak, ada kalau di helm ini kan helm saya, dia standarnya DOT. DOT itu di seluruh negeri ada Pak? Ya. Dot. Cuma. Nah itulah kembali lagi ke pengetahuan kita. Maksudnya gini loh. Kadang ada yang tandanya kayak gini. Kadang orang dikasih barang bagus, harga murah, nggak mau. Tapi ketika dikasih barang lokal, harganya mahal, dia malah mau. Nah itu kan kembali ke pengetahuan, basic pengetahuan konsumennya. Sama kayak yang dibilang siapa? Owi tadi ya. Helm DOT sama SNI. Misalkan DOT itu untuk standar luar negeri, mungkin lebih safe. Nah tapi karena masyarakat Indonesia taunya SNI, kan yang digaungkan helm harus SNI. Ya mana tahu, mana ngerti. Padahal itu helm mahal. Helm 5 juta bilang sama istrinya 500.000. Lebih baik minta maaf daripada itu. Gitu ya. Jadi mungkin kalau mau ada dua opsi sih sebenarnya, penyuluhan ke masyarakat bahwa banyak standar atau mau dikonversi ke SNI. Kalau dikonversi ke SNI tentu SNI itu harus ada nilainya. Misalkan SNI Indonesia di angka 3, SNI luar negeri di angka 1. Nah, itu. Supaya apa? Supaya tahu. Ini dua nih Pak, DOT sama SNI juga ditulisnya. Iya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya di produk kayak gitu nggak boleh kita menghapus brand yang sudah ada. Makanya kayak gitu. Kecuali dia beli royaltinya. Kecuali kayak gini. Kijang, Toyota Kijang itu kan dirakit di Indonesia. Nah itu boleh aja. Kenapa? Karena dia cuma perakitan. Misalkan helm DOT ini nggak diimpor nih, nggak diambil dari luar negeri, dirakit di Indonesia, boleh aja pakai SNI. Cuman karena kasusnya dia beli jadi, kan pakai catatan itu. Banyak loh kita produk yang sebenarnya produk Indonesia tapi pikiran luar negeri kayak KYT ini Pak, KYT itu Indonesia lokal, cuman udah sampai MotoGP juga. Berlokal ya. Lokal. KYT itu kalau nggak salah Bandung kalau nggak salah. KYT atau KYT kalau nggak salah. GM jelas lokal. Oke ya, itu tadi masalah standarisasi kita pakai ISO. Oke, kemudian yang selanjutnya ini di slide 12. Peralatan menggambar manual. Jadi sebenarnya idealnya kita praktikum itu menggunakan lab gambar. Lab gambar itu ada meja besar-besar. Meja besar-besar untuk alas kita menggambar. Itu lab gambar. Tapi karena keterbatasan
sarana juga. Sebenarnya ada lab gambar, cuman kan kita nggak boleh juga offline di kampus kan. Jadi nggak usah pakai meja gambar, pakai aja alas gambar kayak gitu nggak apa-apa. Kemudian kita butuh kertas gambar. Kertas gambar itu ada banyak, ada A0, A1, A2, A3, A4, A5. Kita pakai A4. Pertimbangannya apa? Karena A3 itu udah besar, nanti susah kalian melipatnya. Karena melipat kertas itu ada aturannya. Nah saya juga nggak mau nanti terlalu membebani kalian banyak keluar duit cuma untuk beli kertas. Yang mau saya capai di mata kuliah ini supaya kalian paham konsepnya aja lah, paham konsep gambar, aturan, pagunya, sama caranya, itu aja. Nanti masalah kalian mau mengembangkan sendiri, mau pakai software, mau pakai kertas kalkir A3, A0, boleh. Yang jelas saya mau seragamkan semua. Dari semester lalu juga sudah saya informasikan saya mau pakai A4 aja supaya nggak membebani mahasiswa. Karena beli alatnya itu kan udah mahal, nanti beli kertasnya lagi, apalagi kertas kalkir. Kalau kalian anak arsitek, mana-mana bawa tongkat aja tuh, Iya. Nah itu untuk ngelipat apa gulung kertas itu supaya nggak lecek. Nah jadi pakai itu dia. Kemana-mana tuh, tidur pun dibawa itu. Oke, kemudian butuh pensil, boleh pensil mekanik, boleh pensil biasa. Jadi sebenarnya gambar tadi itu kan ada ukurannya 0,3, 0,5, 0,35. Tapi untuk kuliah kita ini kita pakai pensil aja lah, pensil biasa nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak terlalu nggak terlalu kaku lah. Yang jelas konsepnya paham, terus ngerti dengan aturan-aturannya. Kemudian siku penggaris yang 45 derajat sama 30, dia ada dua tuh, kombinasi. Oh, kamu satu garis aja. Iya. Yang dua. Kemudian mistar yang panjang, yang ada ukuran milinya ya. Yang berapa senti ya? 30 aja udah cukup. Kemudian busur, jangan lupa jangka ya. Nanti ini alat-alat ini nanti kalian bakalan tahu sendiri lah ketika ngerjain itu ya. Oke. Ini pagu. Ada pertanyaan? Standarnya. Kertasnya kertas APS, Pak? Boleh Apa yang HPS. kertas drawing itu? HPS aja lah, yang Bisa aja. 80 gram. Ini Pak. Cek timbang lu. Itu berapa gram tuh? Waduh, tahu Pak. Enggak ditimbang pula. Bukan jadi agak tebel 80 gram tuh. Tipis. Coba sini. Wih, bapak ini udah ahli. Ini tembang. Nah, ini enggak 80. Oh, enggak. Dia agak tebal 80. Ini coba ini. Coba ini coba. Sama enggak? Enggak, Berarti kayak kertas yang Oh, di buku ini, Pak. gambar itu ya Pak? Iya. Itu tuh Ya, berkali. tapi agak tebal juga. digabungin aja. Ini kayaknya yang Itu Pak. Iya, kayaknya. Pegang-pegang. ada dia nanti kalian gini aja supaya hemat. Satu kelas itu beli berapa rim? 2 misalkan, iuran aja. Karena kalau kalian beli satu rim kan mahal satu orang. Iuran aja satu kelas mau beli berapa rim nanti tinggal dibagi. Boleh enggak itu? Rasanya beda. Masa iya? Murah. Beda coba. Kertas yang miskin. Ini juga. Kan sama sih harganya. Oke ya. Pokoknya alat-alatnya nanti sambil berjalan aja. Oke, kita lanjut ke slide 2. Di 02 bahan ajar dasar gambar teknik. Luar buka baru lagi. Bahan aja. Susah arsitek kan. Dulu kan bocor. Dari tadi. Ada yang aku pakai hotspotnya, dan semua. Semua itu otomatis. Oke, kita ke slide 11. Macam-macam garis ini, aduh, nggak bilang.
Oh, ini muatan. Oh, ini saya perbarui lagi ini. Oh, betul. Ini agak buram ya. Memang Buram ya. Agak berat. agak berat. Kita ke etiket aja dulu lah. Nanti garis itu bisa dijelaskan di pertemuan. Iya kok. Yang 13. Nah, jadi setiap gambar teknik itu butuh identitas atau butuh kepala gambar. Namanya apa? Namanya etiket. Ya. Ada di slide 14. 14 ya. Nah, itu. Parah. Slide 14. 11. Nah, kita butuh etiket namanya. Ini kalau yang anak SMK biasanya ngerti nih. Ini ya. 14. Ya. Cara pemberian detail gambar. Nah, jadi kalian harus tahu ukuran kertas A4 berapa kali berapa. Ya. Jadi setiap membuat garis tepi, membuat etiket itu punya ukuran. Ya. Jadi apa saja yang harus diisi dalam etiket itu sebenarnya tidak sebanyak ini. Cuma standarnya seperti ini lah. Ada yang menggambar, ground by itu siapa yang menggambar, namanya ditulis. Nah, aturan untuk menulis huruf dalam etiket itu ada aturannya. Jadi harus condong miring ke kanan sebesar 10 derajat, kemudian tinggi hurufnya 3,5 mm. Nanti akan kita bahas lagi. Ini kan masih terkenal. Kemudian pakai skalanya sekian banding sekian. Kemudian pakai ukuran unit, ukurannya berapa? Pakai milimeter, pakai sentimeter, pakai desimeter. Kemudian tanggalnya. Kemudian yang ngecek berarti saya kan, berarti nama saya di situ. Kemudian pakai proyeksi. Nah, proyeksi ini besok kita bahas di pertemuan ke-5. Jadi gambar itu ada proyeksi Amerika sama proyeksi Eropa. Ada yang bingung nggak lihat etiket itu? Bos, bingung Pak. Bingung, Pak. Yang mana yang bingung? Awal Pertama banget, kali, Pak. Pak. Yang mana yang bingung? Ini tadi apa? Yang tulisan mereng 10 derajat itu tulis tangan apa di komputer? Pakai mal huruf boleh, tulis tangan. Pakai mal huruf boleh. Pakai tulisan, semuanya tulis tangan ya? pakai manual boleh. Nah, nanti di komputer itu setelah UTS. Oh. Nah, kita manual pakai pensil dulu sampai UTS. Setelah UTS baru kita pakai komputer. Ya. Ada yang bingung nggak? Tanyain aja kalau bingung. Koleksi. Rek ini apa ya Pak? Rek NR nih? Reg itu registration number, registration number. Apa di situ Pak? Itu kosongkan aja. Oh, kosongkan aja. Iya. Itu sebenarnya ini saya perkenalan aja. Etiket kita nggak kayak gini nanti. Oh. Ini perkenalan aja. Oh. Intinya nanti ada isinya seperti itulah. Ada apa Mbak? Tumbal. Iya. Oh, Kak, tumbal. itu apa? Ini kan Pak. Ini tuh. Ini bal. Tahu. Itu Ini apa? Oh, itu jenis kertasnya. jenis Aku kertasnya. pikir ini penggaris loh. Iya. Orang garis pakai pinggirnya aja. Ini enggak apa nih? Ini mal, Pak. living word. Ya itu mah. Tapi kok besar banget itu. ada Ada kecil, kecil, ada Pak. yang kecil. Yang ini Pak, biru nih kayaknya. 3,5 mili. Yang mana Pak? Oranye, hijau. Hijau. Yang hijau tuh. Cak Bapak angkat. Yang hijau. Tunjukkan ke kamera. Sehat. Yang hijau. Kan bagus. Thank you. Ke kamera, hijau. Kamera Pak. Biar kawan-kawan kita tahu. Ini yang ini ya. Gini kan tuh, ya. Yang hijau guys. Tapi nggak usah pakai emal ini nggak apa-apa. Manual itu nggak apa-apa. Ini cuma untuk orang malas nih. Tapi Bapak suruh beli, makanya dibeli. Ini ya. Oke, kemudian ini ada lagi nggak yang ditanya nih etiketnya? Enggak Pak, udah Pak. Asik. Wih, tanya pernah lah. Oke, ke bawah lagi ya. Ke bawahnya lagi. Contoh gambar teknik. Nah itu kan ada 3 gambar tuh. 3 gambar tanpa atas, belakang sama samping itu namanya proyeksi. Oh, atas samping bawah. Namanya proyeksi. Kalau sama denah tuh sama nggak, Pak? Denah. Ini atas. Ya. Beda. Denah apa kan gedung kan? Soalnya kemarin waktu nyalin, waktu bikin
tugas bapak rangkuman itu saya malah tersalin yang untuk arsitek. Dia untuk arsitek materinya. Oh. Enggak, kita kalau gambar teknik itu Khusus di mesin aja pak. ya mesin. Berarti gambar teknik mesin. Spesialisasi. Ini ada ukuran Pak yang nggak tiket ini Pak. Ngambil materi arsitek. Ada, itu kan ada ukuran Baru 16 sadar mili. nih. Kok ini malah arsitek enggak loh. Untung ya. Kalau Sentia nggak cukup, Iya. kertasnya cuma 210. Kacau tuh. Jadi kecil ini sebenarnya. Oke, kita lihat ke contoh gambar dulu di bawahnya. Itu ada 3 gambar. Gambar tampak atas, gambar tampak samping, gambar tampak belakang. Ya, Yang samping mana, Pak? Sampingnya mana? Samping mana Pak? Oh yang ini samping. yang L-nya. Yang sudutnya. Yang gambar ada V-nya. Oh ini yang V ya. Oh, V. Ya. Itu namanya proyeksi. Proyeksi itu ada 2. Proyeksi Amerika sama proyeksi Eropa. Oh iya ada. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi di materi proyeksi ya. Iya Pak. Nah, intinya seperti itu gambarnya. Ada garis tepinya 2, kemudian ada etiketnya di sebelah kanan. Nah, kalau aturan pada gambar teknik secara internasional itu nggak boleh kertas A4 itu untuk gambar potret khusus landscape. Oh, landscape. Yang boleh gambar potret itu kertas A3. Terus miring terus ya. Iya, iya. Nah, tapi nanti karena kita menyesuaikan, nanti nggak apa-apa lah. Buat potret juga nggak apa-apa. Ketika kita butuh gambar yang potret, kalau saya suruhnya landscape ya landscape. Ya. Baik. Siap, Pak. Oke, kita ke bawah lagi. Jenis-jenis potongan. Di sini ngelas itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau gambar sesuatu, gambar proyeksi, itu kita harus paham potongan dulu. Oh, tuh. Potongan itu katakanlah setengah dari produk yang mau kita gambar. Misalnya kita mau gambar bola, setengahnya seperti apa? Oh, Setengah di kanan, setengah bola. Nah, misalkan gambar itu bola itu terdiri dari 2 bagian yang akan digabungkan. Nah, satu bagiannya seperti apa bentuknya? Ya. berarti setengah dulu ya, Pak? Ada potongan penuh, ada potongan setengah, ada potongan meloncat. Wah, loncat. Kayaknya loncat tuh, Pak. Loncat Jangan ini. lah kamu potong. Oh, ini. Dia kayak zigzag gitu. Oh, mana? Ini nih. Oh, ini ya. Tidak paham. Sama. Oke, kita tutup lagi. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan? Sebenarnya ada. Skip aja lah. Ya udah, Pak. Udah lanjut. Lanjut. Kita ke Gambar karena ini teknik tiga. banyak yang ini yang Akan gambar dibahas. teknik 3 ini ada. Kita merevaluasi Yang mana ya? gambar teknik 3. Oh, tiga. Merevaluasi. Oke, penunjukan ukuran ya. Yang 3 ya pak. Ya. Terus itu sana bayang-bayang. Pusing ya? Nah, ini tidak bisa bacanya. Serius. Bisa. Jadi ini pembahasan penunjukan ukuran ini cuma seputar bagaimana kita Mataku udah menulis ukuran tersebut, posisinya di mana, sehingga dia sesuai dengan aturan yang berlaku. Tekan play aja gitu. Tapi pakai transisi semua tulisannya. Oke, Dia buka yang mana dulu. Kalau TSD Itu bagus. jangan pada yang Ini ya sih. Coba sudah, di play aja ya gambarnya. sudah. Oke, ini prinsip-prinsipnya ya. Yang pertama, ukuran yang dibuat itu harus jelas dan mudah dibaca. Ukuran itu kayak gini. Misalkan ini benda kerja. Ini ke sini berapa, tarik ke atas, nanti ada ukurannya. Ukuran itu harus jelas. Kalau nulis angka 4 nggak boleh mirip dengan angka 9. Harus benar-benar angka 4. Nggak boleh menyerupai. Ya, pokoknya nggak boleh. Kan kadang ada tuh orang yang nulis angka 4 tapi kita bacanya angka 9. banyak. Oke, kemudian yang kedua, penunjukan ukuran harus diletakkan pada pandangan utama suatu benda dan menyatakan semua bagian dari suatu konstruksi benda. Misalkan kayak gini nih. Ini kan ada bagiannya nih. Nah, biasanya di gambar teknik itu yang ada bagian kecil kayak gini dipisah ya. Dia ada ukuran sendiri. Nanti tarik ke atas, baru yang panjang ini paling atas.
Jadi semua konstruksinya itu kelihatan. Ini ya. Oh, ini. Berarti yang kecil lebih. Kalau kompor ini tepat. Oke, yang ketiga lagi, jika memungkinkan semua ukuran diletakkan di luar garis benda. Garis benda itu border. Jadi kayak contoh di bawah itu, garis benda itu yang warnanya hitam, yang di bawah tuh namanya garis benda tuh. Yang ada gambar baut, yang sebelah kiri, yang hitam itu garis benda namanya. Oke, ada 3 lagi aturannya, yaitu functional dimension, non-functional, sama auxiliary dimension. Functional dimension ini untuk pertimbangan pemasangan. Artinya gini, jika produk yang kita gambar itu mau dirakit, nah maka ukuran yang bisa dirakit itu harus dibuat ukurannya. Contohnya mur itu kan ada gradnya ya. Nah, panjang gradnya berapa mili itu pakai functional dimension. Itu yang memungkinkan untuk di-assembly atau dirakit. Ya. Kemudian ada non-functional sama auxiliary. Intinya ini yang paling penting tuh hanya fungsionalnya aja lah. Ya. Yang non-functional itu nggak begitu penting. Yang auxiliary itu cuma untuk tambahan saja. Oke. Ada 2 tipe bentuk ukuran yang digunakan. Yang pertama itu dimensi ukuran, yang pertama dimensi lokasi. Ya. Dimensi ukuran itu dia ngambil garis jarak itu dari diameter lingkaran. Contohnya di gambar bawah itu. Ya. Dimensi ukuran itu ngambilnya dari dari besarnya diameter lingkaran atau diameter benda atau besarnya benda, bisa persegi, bisa persegi panjang, itu besarnya seberapa diambil dari pinggirnya, luas ya istilahnya gitu lah. Nah itu kan ada apanya tuh, ada apa istilahnya, ada gambarnya, ada ukuran, lokasi, ukuran. Nah kalau ukuran itu ngambil secara istilahnya semuanya, kalau kayak gini ya, ini diambil itu namanya ukuran, ini dari sini diambil itu namanya ukuran. Nah ketika yang lokasi itu diambil dari jaraknya, dari jarak titik pusatnya. Itu yang di sini contohnya lokasi itu dari diameter lingkaran ke pinggir, atau dari diameter lingkaran ke diameter lingkaran yang lain. Tapi kalau kita ngambilnya dari garis luar yang panjang dan yang pendeknya, itu namanya dimensi lokasi. Dimensi ukuran. Ya. Ini cuman untuk pemberian ukuran aja. Kita mau ngambilnya dari mana? Misalkan kayak gini nih. Ini namanya dimensi lokasi yang kecil. Misalnya dimensi ukuran. Oke? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini yang paling inti dari materi kita hari ini, yaitu pembuatan penunjukan ukuran. Itu ada 7 poin ya, A sampai G. Kita lihat yang A dulu. Udah ketemu? selain berapa? Setelah 7. Yang A dulu kita lihat. Jadi setiap nanti kalian membuat gambar itu harus detail seperti ini ya. Nanti saya ukur itu. Kalau salah ya salah. Contoh yang A dulu. Kelebihan garis batas ukuran kurang lebih 1 sampai 2 mili. Garis batas ukuran yang A. Jadi setiap kita pertemuan panah dan garis itu harus dilebihkan 1 sampai 2 mili. Lebih dari 2 mili ya saya salahkan. Bisa. Ya. Yang B, ekor panah kurang lebih 2 mili. Ekor panah. Gimana ekor panah? Jadi setiap yang B coba lihat yang B. Nah, jadi setiap panah itu kan punya ekor tuh. Iya, Pak. Nah, itu kurang lebih 2 mili. Lebih dari 2 mili salah. Kalau kurang Pak, enggak apa ya? Kurang enggak apa-apa. Berarti enggak boleh lebih.
kemudian yang C. Nah, ini yang kita bahas tadi di mal huruf. Tinggi angka ukuran kurang lebih 3,5 mm. Tinggi angka ukuran kurang lebih 3,5 mm. Angka itu cuma segitu ya. Oh, harus diukur nggak ya? Ngerti ya? Yang C ngerti ya? Berarti ya. Iya, Pak. Itu harus dicondongkan ke kanan 10 derajat. Mereng gitu ya. Ya. Kayak italik tapi bukan italik. Yang D lagi. Jarak garis ukuran itu yang merah itu. Itu habis baterai saya. Bentar ya. Stop dulu. Sudah dimulai Pak. Ya. Udah oke sip. Ya, buka jaket kawal taruh di situ. Boleh. Pakai kaos. Yang E lagi, jarak garis ukuran terhadap garis benda kurang lebih 10 mm. Maksudnya? Jarak garis ukuran terhadap garis benda. Garis benda itu yang warnanya hitam di luar warna biru. Oh, Jarak garis ukuran terhadap garis benda itu 10 mm. Jadi jarak yang hitam sama yang merah 10 cm. 10 mm. ketebalan. Dari sini ke sini 10. Oh. Beda gambarnya. Berarti dari merah ke merah. Ah, dari merah ke merahnya lagi, Pak. 10 Sama meter. juga. Yang Nah, nanti itu akan ada spesialisasi nanti kita bahas. Ada bedanya soalnya. Oh, ini ke sini. Iya. Nah, itu di bawahnya lagi yang F Ini kok tebal. yang ditanya sama si Arya tadi. Jarak antara tiap-tiap garis ukuran itu kurang lebih 10 mm. Tapi kalau kertasnya nggak cukup, boleh kalian dari awal buat 5 mm atau 3 mm atau 6 mm, terserah. Yang penting konsisten. Oh, Boleh dari awal buat di bawah 10 boleh. Kalau kertasnya nggak muat, tapi kalau kertasnya muat, menurut perkiraan muat, Gas. itu buatnya 10 mm. Ya, itu tuh cara itu aja yang boleh toleransi. Pak, kalau ini kan enggak 10 nih, Pak. Dari mana, Pak? Bisa kasih lagi ini Pak. Bukan kesana. Oh, itu bukan itu. Oh, itu bukannya, Pak. Nah, itu namanya garis apa? Garis batas itu. Oh, Itu boleh dibuat, boleh enggak? Oh, Boleh dibuat, boleh enggak? Yang mana, Pak? Yang A, yang poin A, yang poin A, garis A. N20 itu. Oh. Intinya yang harus dibuat itu, yang ada panahnya sama garis ke atas. Oh, Ini panas. GB. Nah, itu kenapa dibuat? Karena di bawah dikasih ukuran. Kalau di bawah dikasih ukuran 40 kan, Iya. Ya, Pak. nah maka harus ada garis batu merah tuh ke bawah. Kalaupun nggak kalian buat, di atas wajib dibuat. Jadi pilih salah satu. Supaya Buat apa? yang ini. Supaya kita tahu jarak benda itu berapa. Itu kan 40 tuh. Iya, Pak. Iya. Yang atas berarti berapa? 40 juga 40 kan? juga. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi pilih aja salah satu. Mempermudah. Itu. Ini sih. Oke. Kemudian diletak ukuran. Semua angka ukuran harus diletakkan di atas garis ukur. Garis ukur itu yang warna apa? Merah, Pak. Merah. Ukuran horizontal terletak di atas garis ukuran. Ukuran vertikal terletak di sebelah kiri garis ukuran. Kiri. Oh, ya ini kiri. Ya, Kiri sebelah bilang, kiri, ya. Sebelah kiri. Kalau nanya kenapa di sebelah kiri, Pak? Kenapa di atas? Itu sudah aturan Dari sana ya. standarnya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena kecenderungan kita kalau baca lewat, kalau baca dari sebelah kiri, mungkin kayak gitu. Tapi nggak tahu juga lah ya. Kita kan tinggal pakai saja standarnya. Oke, kemudian letak ukuran yang garisnya tidak beraturan. Angka-angka ukuran yang tidak horizontal atau vertikal harus ditulis sesuai garis ukurnya. Jadi kalau lingkaran ya seperti itu buatnya di atasnya. Penulisan ukuran sudut ditulis sesuai garis busurnya. Nah, misalkan yang sudut ini lah, yang sudut ini dulu. Paham nggak garis busur? Jadi lingkaran nih, lingkaran terpotong seperti ini. Ini sisa ini namanya busur. Oh, setengah ya, Pak. Nah, atau Jari-jari nggak Pak?
atau lingkaran tapi ada tanda V. Nah, Yang gini, Pak. lingkarannya itu busur namanya. Atau kalian beli kue ulang tahun dipotong segitiga. Nah, yang kalian keluarkan itu ujungnya tuh busur namanya. Kayak keluarkan busur kalian. Kemana? Nah, seperti itu. Tolong kasih ke Bapak. Pak, contohin Pak. Ini berarti nggak pakai ini tambah. Ya ini busur. Penggunaan Sih halunya. penggunaannya Pak itu. Jadi gini. Yang Bapak bilang apa itu? Misalkan ini lingkaran penuh. Ya. Ini kita potong seperti ini. Nah, ini lingkaran yang di sini ini namanya busur. Oh, yang habis tuh yang hilang. Nah, terus untuk penulisan, coba baca di slide-nya. Untuk penulisan garis busur, ukurannya itu harus disesuaikan sudutnya. Ya. Jadi nggak boleh nulis, misalkan di sini ditulis 60, tapi ternyata sudut di bawahnya bukan 60. Yang harus jadi acuan itu sudutnya. Jadi kalau lingkaran itu kan 360 derajat. Kalau kita ambil 60, maka busur yang 60 itu kita kasih 60. Kalau nggak diambil 60 nggak bisa ditulis 60. Kenapa di atas? Iya itu. Paham ya? Siap, Pak. Yang guling Kalau Siapa? paham tanya Baik, berapa Pak. aja. Kalau nggak paham tanyain aja sekarang. garis busur. Kenapa dia nggak tulisnya di sudutnya, Pak? Kenapa nggak ditulis di sudutnya? Memang untuk sudut. Iya. Emang itu. Gimana jelaskannya? Nah, dari sana. Jadi gambar teknik itu nanti nggak cuma gambar lingkaran saja. Nanti bisa aja kombinasi kotak, segitiga, lingkaran. Nah, ketika kita buatnya di sudutnya ya, berarti kan otomatis ukurannya di dalam tuh. Oh iya. Iya, kalau sudutnya itu besar, kalau sudutnya kecil, sementara kita ada aturan untuk nulis ukuran ini 3,5 mm, ya kan? Bisa aja nanti nabrak dengan garis lain atau bisa aja ruangnya nggak tercukupi. Makanya selalu dibuat di luar garis benda. Tulisannya berapa dari sepan tuh ya? 3 mili. Sebentar ya, Siapa? break dulu lah 5 menit. Walaupun dimanapun lokasinya, dia harus tetap ikut aturan kiri dan atas. Contohnya yang kayak sudut 60 derajat itu yang bawah, itu tetap dia taruh di atas, bukan di luar garis. Tetap ditaruh di atas Garis berapa? Jangan tiga. Enggak, Apa? aku nanti maksudnya. Belum. Amin, siapa tiba-tiba amin ya? Ini oma-oma dari mana ini? Safira. Oh, baru kemo. Safira siapa? Safira. Yang mana Safira nih? Kau ingat belum? Yang itu loh, yang Enggak, Tanya kemarin kalau dia masalah nanya cewek tanya Tori. ini Kayak dah. tanya Nurul. kan yang ngecek tuh yang minta nomor kemarin dah. Oh. Yang Safira Tekin. Oh, enggak tahu. Sipira enggak sih? Nuruda. Iya sih Vira. Oh, Kok Nurul Safira? Oh, emang Safira? Emang Safira Iya, ya? Vira namanya. Nuruda. Oh. Ah, ya Itu udah. kok bingung kau? Dia waktu itu cuma nanya durasi apa tuh ekonomi. Oh. Asik. Chef, Iya. Safira katanya. Itu dia chef langsung. Oh. Orangnya enggak tahu di mana. Ini saya anggap udah paham lah. Iya, Pak. Oke, kemudian garis bantu, tanda panah, huruf dan angka. Garis bantu itu berupa garis tipis. Kemudian gambar kepala panah digambar pada garis pembantu dan besarnya disesuaikan dengan tebal garis benda. Jadi kan kita setiap ngasih ukuran tuh ada tanda panah tuh yang ada ekornya tadi. Oh, yang kecil. Nah, tebalnya Panahnya. panah itu menyesuaikan dengan garis benda seharusnya. Ya, Maksudnya seharusnya. Jadi kalau garis bendanya itu ukurannya 2 mili, maka panah itu buatnya harus 2 mili juga tinggi. Oh, mengikuti, Pak. Iya. makin tipis makin kecil. Angka atau huruf ukuran itu wajib diletakkan di tengah center, di antara garis ukuran. Di tengah-tengahnya. Harus di tengah-tengahnya. Misalkan garis ukuran itu 5, maka 2,5 itu sebagai garis tengah. Sebagai letak Angka. Huruf. Ya. Kemudian ada ukuran pembantu namanya.
ukuran pembantu ini boleh ditulis, boleh tidak. Contoh ukuran pembantu itu yang gambar di tengah ada tanda kurung 17. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan itu seperti ini. Nanti saya tidak sebutkan semua dimensi gambarnya. Ukuran gambarnya itu nggak akan saya sebut semua. Bisa aja saya sebut garis luarnya dan garis dalamnya saja yang 25 dan 8. Sisanya kalian cari sendiri. Wajib ditulis Pak. Apanya? Wajib ditulis yang sisanya tadi Pak. Dicari ya. Dicari sendiri, bukan Cari tulis. KPK. Nanti kan saya tetap mengukur Iya. yang hasil kalian gambar itu. Benar nggak 17 mili ini? Jadi supaya tahu kayak gini, Pak, ini yang antara yang 25 itu kan garis luar, yang dalamnya 8. Nah, garis yang satunya lagi berapa ukurannya, Pak? Ya cari sendiri. Caranya gimana? Dikurang. Nah, kurangi. Ngerti ya? Iya. Kemudian penulisan ukuran itu kalau yang pendek wajib di dalam. Contoh yang 8 nih, 8 ini wajib di dalam. Ya. Yang panjang itu harus di luar. Jangan dibalik. Yang panjang di dalam, yang pendek di Luar. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Yang di bawah ini kenapa salah, Pak? Yang sebelah kanan. Yang mana? Nggak ada tanda kurung. Kan harus pakai tanda kurung. Oh. Nah, kalau mau bikin garis, ukuran pembantu pakai tanda Salah. kurung. Luar tanda kurung ya. Oke, kemudian ada penambahan huruf dan simbol. Kita yang ke sebelah kiri dulu, kiri atas itu ada gambar diameter 15 ya. Itu kalau kita baca kan diameter tuh. Iya, Pak. Iya. Nah, kenapa dibuat simbol itu? Dibuat simbol itu supaya si drafter ini, si produser itu nggak bingung. Jadi ini sebenarnya benda 3D. Tapi karena gambar teknik itu kita menggambarkannya dalam 2 dimensi. Ini kan tampak samping nih. Ini tampak samping. Cara menentukan samping tempat Iya. itu gimana, Pak? Nah, nanti diproyeksi belum sampai sana. Oh, nanti. Sama semua nampak soalnya. Iya. Ini Oke, dari atasnya Jadi soalnya. kenapa dikasih logo diameter itu supaya si pembuat produk itu tahu bahwa bentuk dari ukuran tersebut penampangnya bulat. Oh, ujungnya itu, Pak. Bingung masih ya? Iya. Contohnya kayak itu gagang tralis tuh, itu kan penampangnya bulat tuh ke atas. Nah kayak gitu. Diameternya. Nah kita lihat diameternya 15 supaya nanti produsernya itu tahu itu bentuknya. Ini pada dilihat kemana sih? Gimana, Pak? Mana, Oh, Pak? gagang tralis ini. Oh ini. Astaga. Lagi di Saya nyari Saya pakar. Jangan sampai Itu kan bulat tuh, Yes. Oh, iya. kayak pipa itu kan. Nah Iya. supaya si pembuat produk ini tahu bahwa oh ini 15 ini bentuknya bulat ya, ini pakai kode seperti ini. Oh iya. Oh. Oh. Sip. Kemudian ada jari-jari, R itu jari-jari. Nah setiap di gambar teknik itu kita buat lingkaran atau buat lengkungan itu nggak boleh sembarangan, harus pakai jari. Makanya jangkanya fungsinya di situ. Oh, fungsi jangka. Ya. Berarti ini Boleh dari titik pusat, boleh dari titik sudut, boleh. Nanti itu aturannya saya yang ngasih ke soalnya nanti. Intinya R itu jari-jari. R. Kemudian yang bawah itu penampang kotak. Kalau tadi penampang bulat, yang bawah 15 itu penampangnya kotak. Jadi nanti si pembuat produknya tahu itu bentuknya kotak. kotak. Contohnya apa? Contohnya kayak nih, dalam pintu nih. Iya, lengkap. Wah, industri Di sekali. rumahnya ini Atau kayak pagar. Pagar itu kotak juga tuh. Sangat industrial. Ya. Sesuai. Jadi. Oke, kemudian kita lewati, kita ke jarak lingkaran sekarang. Jadi kalau kita mau menentukan jarak jarak antar lingkaran itu tidak boleh dari ujung lingkaran atau dari garis benda lingkaran, tapi harus ditentukan dari titik pusat lingkaran. Sorry, saya bingung dulu ya. Jarak Jarak lingkaran, Pak. Jarak Nah, lingkaran. itu kan ada
penampang lingkaran 2 tuh ya. Nah berarti itu bentuknya Ini mana tuh Pak? Oh, yang lingkaran nah, 2. jarinya kan 2 tuh, berarti itu bentuknya bulan. Ya. Jadi kenapa yang dihitung itu dari diameternya, diameter ke pinggir, diameter ke diameter, supaya nanti ketika si produser ini membuat atau si orang produksi ini membuat itu bisa presisi. Presisi itu contohnya gimana ya? Contohnya apa ya? Presisi. Misalkan cincin ini antara lebar cincin ini dengan diameter cincin ini dengan diameter jari itu, ketika dimasukkan dia nggak kebesaran, dia nggak kekecilan, Pas ya Pak. jadi pas. Ya presisi itu akurat. Nah itulah maka harus dihitung dari diameternya. Tekan ke bawah dikit. Ini nanti juga aturan kalian ini untuk membuat gambar. Oke ya. Mas Pak. Ada pertanyaan? Siap tidak Pak? Pertanyaan agak umum nggak apa-apa Pak? Gas. Apa? Bapak ada suka yang Berarti kalau di dalam Gentek ini nggak ada pembuatan layout gitu ya Pak? Layout, Layout. line art. Layout. Line art itu maksudnya kayak gimana? Contohnya? Kayak Garis pembuatan gambar. kerangka kayak Oh, pembuatan gambar. kerangka gitu. gambar garis, Iya. gambar rangka gitu. Kalau di teknik desain mesin. grafis kan layout namanya. Kayak gini. Biar tahu saya. Saya mau cara jelaskannya nih loh. Cetak biru gitu nggak sih Pak? Cetak biru itu? Oh ini yang blueprint ya? Iya. Enggak. Beda. Ini saya kembalikan lagi ya supaya kalian nggak kemana-mana nanti. Ya sebenarnya gambar teknik itu banyak. Kan tadi saya jelaskan ada 3, arsitek, sipil, sama mesin. Nah kita itu masuk lingkup yang Mesin. mesin. Sehingga yang mau kita gambar itu gambar proyeksi nanti. Tutorial. Ah ya, Oh, iya, kan? betul ya. Proyeksi tutorialnya. Nanti tanpa atas, samping sama belakang. Kira apa Victor? Kalau si Torik tadi bilang kita bikin line art nggak Pak? Ya bisa aja bikin line art, tapi bidangnya bukan bidang kita. Kalau kamu Kalkulus. mau lu perluas lagi, misalkan desain grafis lah, kita bikin border, bikin line art, bikin layout dan lain sebagainya, bisa. Nanti pun akan ada kamu bikin layout perusahaan nanti di mata kuliah PTLF, perencanaan tata letak fasilitas. Itu kalau kamu bikin layout perusahaan tuh besar itu gambarnya, lebih besar dari ini lagi. Skema. Di lama kerjanya, denahnya, mobil masuk dari mana, pabrik letaknya di mana, Kayak arsitek galeri ya, di mana. Kayak geodesi. Ya, Jurusan jelas ya. perencanaan. Oke, ini satu lagi nih tambahan. Kalau kalian garisnya itu sejajar, kalau kalian garisnya itu masih dalam satu ukuran, contohnya di 15 sama 25 tuh. Itu kan dia satu ukuran tuh. Satu, maksudnya bukan satu panjang gitu enggak kan? Dia kan patahan tuh. 15 ditambah 25 sehingga menjadi 40 kan itu. Itu harus sejajar tulisnya. 15 sama 25 itu harus sejajar. Kecuali kamu bikin 40 baru kamu taruh di atasnya. Oh, berarti di sini. Kok misalnya sebelum Berarti bikin garis baru di bawahnya berarti 40 Pak dari gabungan itu. Ya, benar. pakai kurungnya yang di mana tuh, Pak? Pertama garis ini. Enggak ada. Kalau kamu pakai 40, 40 boleh dikurung. Oh, 40. Kalau kamu mau 25 dikurung pun boleh. Salah satu ya. Iya. Atau 15 yang mau dikurung boleh. Yang jelas ukuran bantu itu cuma untuk menjelaskan bahwa 40 dikurang 15 sama dengan 25. Oh iya. Jadi sisanya nih Pak? Mana? Nah, itu sisanya nggak termasuk. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah jarak lingkaran. Oh, dari Cuma sini. disebut besar jarak Oh lingkaran. iya. Dari Kalau mau ditambah lagi sebenarnya ukurannya bukan itu. Iya. Tapi karena kita mau cari jarak lingkaran yang presisi, ini juga bisa nih dipakai untuk kalian kalau nanti praktikum APK. Nanti ada tuh bikin produk juga pakai kayak gini. APK apa Pak? Aplikasi. Analisis perancangan kerja. Nggak tahu. Enggak tahu juga. Banyak mata kuliah kita tuh. Pokoknya intinya nanti Jalan banyak aja. praktikum. Lebih ke pengantar industri. Iya. Saya pernah dengar juga. Oke, kemudian jarak lingkaran tadi ada di bawahnya lagi lebih jelas lagi di gambarnya. Iya Pak. Dari sini ke sini tuh dari sini. Ya betul. Atau dari sini langsung ke sini. Itu ngecit. Iya. Oh, enggak yang Nah, kemudian ujung-ujung yang Sisa. melengkung.
Bukan ya, saya galas. Melengkung. Berarti lebih Jadi ujung-ujung yang melengkung ini itu untuk mencari jarak ukuran Ujung. sudut yang tertentu. Jadi kalau kalian tahu, kalian pernah dapat mata pelajaran trigonometri, Pernah MTK. ya trigonometri. Udah lupa pak. Lupa atau nggak tahu? Udah tahu pak. trigono. Aku nggak ngerti sih. Trigonometri. Oh, Yang kos-kos itu. Pernah Sin dapat? kosan. Oh, sin kosan. Wih. Pernah dapat ya? pernah Pak. Fisika pun ada ya. Kalian selama belajar itu pernah nggak terbesit di pikiran kalian nanya, Pak, fungsi trigonometri ini apa? Atau Bu, fungsi trigonometri ini apa sih untuk kehidupan nyata? Saya bertanya-tanya sendiri tuh Pak. Atau Tapi nggak mau ditanya sama guru. Mau minum kan? Sin. Kenapa kenapa AX tambah BX tambah C sama dengan sekian? Nah, pernah nggak kalian tanya gitu? Berarti ya bertanya sendiri ya. Hah? Bertanya Itu di salahnya. dalam diri ya. Takutnya jadi pertanyaan bodoh pak. Iya. Takut ya kan? Bukan melontar bodoh. Jadi kayak gini konsepnya. Kalau kalian Itu konsepnya kawan. kalian mau tahu apa namanya keilmuan yang kalian pelajari, harus kalian tanya konsepnya di dunia nyata ini itu apa. Kok nggak ada ya? Gunanya ya, Pak? Wah, nggak perlu belajar. Tahu nggak fungsi trigonometri? Untuk mempraktis, mempersimpel. Trigonometri itu untuk mencari salah satunya ya, untuk mencari volume yang tidak beraturan. Oh, pernah. Misalkan sungai, danau. Nah, Kita jadi ukur sungai. mulai sekarang Iya. kalian belajar apapun itu ditanya fungsi untuk kehidupan nyatanya apa sih Pak? Ada nggak fungsinya? Aku tidak tahu. Kita gambar sih. Selama ini belajar matematika ribet-ribet ternyata di kehidupan sehari-hari juga nggak diterapkan gitu. Makanya harus ditanya itu apa fungsinya. Berarti teknik industri ini tak terlepas dari matematika ya pak. Wah, Teknik Sangat lah, terkait teknik. ya pak. nanti ada Berarti lebih kalkulus perubahannya, kalkulus 1, kalkulus 2, Jebakan Batman. kalkulus dasar ya udah apa? Berarti udah tepar. Berdasar ya? Baru Iya, dasar. nanti, nanti kalian masuk ke mata kuliah supply chain, ada namanya distribution require planning, penting itu lagi. Aduh. Ada namanya riset operasi, itu lebih pusing lagi. Semester berapa, Pak? Yang paling pusing apa, Pak? 5, 6, 7. Jangan pikirin dulu lah. Jalan. Udah biar pusing sekarang gitu. Jadi besok udah ngadapin enggak Kita pusing kan? santai aja dulu. Jadi kalau masuk kuliah teknik ya nggak jauh-jauh dari matematika, nggak bakal jauh-jauh. Semua kan itu juga dari situ. Malah semakin mendekatkan Hari-hari. pada TK. lebih khusus ya, Mendekatkan diri kepada matematika. Lebih mendekatkan. bukan sahabat, ibarat anak sama apa tuh orang tua mana ya. Nggak bisa lepas. Satu darah, saudara. Sudah mengalir dalam jiwa. Ujung-ujung yang melengkung. Jadi cara nyari titik jaraknya itu bukan dari ujung Woi, beli baru. ujung yang datar sebelum melengkung, bukan. Tapi dari ujung ke ujung itu dibuat garis biar dia ketemu, baru dari titik temuannya itu ditarik garis ke atas, itulah yang menjadi ukuran. Gimana Pak? Oh. Lagi Pak. Terus minta paham. Itu kan ada garis kayak gini nih. Iya. Nah, Oh, iya. supaya kita tahu ukuran titiknya itu, ini kita buat garis ke sini, buat garis ke sini. Nah, titik temunya di mana itu tarik ke atas. Dijadikan tumpuan. Oh, Berarti tumpuan tengah juga. Oh ini loh, iya, iya, ini yang Tumpuannya X ke itu. tengah dia, enggak. oh di gini. Itu ada di gambar. Coba lihat gambarnya. Ada Pak. Ada ditarik. Yang kayak X gini ya, Pak? Iya. Ya, itu tumpuannya. Di sini. Ini baru ditarik Jadi sini. bukan dari garis ujung yang mau ke bawah itu bukan. Oh, berarti bukan dari sini. Oh, Harus ditarik dulu. Maksudnya kita bisa nengok ukuran ujung ke ujung, Pak. Ujung melengkung. Iya, nanti kita nyari ukurannya di situ. Oh. Berarti Dan setiap lengkungan, setiap sudut itu kalau di gambar teknik nggak boleh sembarangan buatnya. Misalkan kayak lengkungan ini harus pakai jari-jari. kayak stang nggak sih? Stang Harus pakai jepit jangka. sepeda. Ya. Iya. Ya. harus lurus dari titik sudut berarti ya Pak. Ambilnya. Enggak juga. Ini mana Ya. ini? Benar. Ini. Sini di subsing. Oke, kemudian kita ke jari-jari ya. Ah, sama. Oke. Ujung-ujungnya melengkung.
Kalau ini mana ada buka tuh? Berarti masuk mana nih? Itu bukan itulah. Yang ujung-ujung melengkung kan? Ih, kok beda ya? Slide 16. Tapi kok sama? Iya sama. Oh iya betul itu, cuma beda di gambarnya aja deh. Oh enggak ya sama isinya kan? Sama Sama namanya. Kok gitu sih? Oh, ngelek. Ayah kenapa kita berbeda? Ini masuk Berarti gitu loh. ini terzolimi dari. Kok ada segitiga Kamu ya? siapa ya? Ah, ada. Kenapa kita berbeda? Kenapa berbeda? Dia nggak ada segitiga ya. Bukan satu. Ah, parah lagi. Coba lihat apa ya? Slide 16. Ada dia betul. Coba sambil di play. Ya, ya. Slide-nya. Oh, berarti sama dia. Kayak mana cara ngeplay? Oh, mungkin iPhone beda versi. Apa? Begini. 6S kan? Mungkin dia lebih 6S. spesifik ke PS. Lah, sama. Kalau iOS PS kan 14. lebih. Ya lah, aku di plus-plus dulu. Oke, Bahaya nih. kita ke jari-jari ya sekarang ya. Mana hilang? Jadi. Yang pertama, bila pusat busur atau bila pusat jari-jari berada di luar ruang yang tersedia, garis ukur dapat diperpendek atau dipotong. Dalam hal ini letak titik pusat tidak diperlukan. Jadi gini, misalkan garis itu, kalau lengkungan yang kayak gini ini kan harusnya jari-jarinya panjang ya, mungkin segini lah ya. Ya. Nah sementara gambarnya cuma kecil, maka dia garis ukuran itu nggak harus panjang ini dibuatnya. Jadi dibuat sedikit saja, yang penting memotong garis busur yang di bawah. Ada kamu lihat gambar R300 tuh di sini. R300. Iya. Nah R300 itu seharusnya titik pusatnya jauh itu. Karena dia boleh dipotong, maka dipotong. Yang penting dia titik pusatnya memotong garis busur R250. Gitu. Oh, tuh. Yang agak miring. Dipotongnya mana? Ngerti nggak maksud saya? Nanti Pak. R300. Enggak, sini saya gambarin aja lah. Nanti pusing kan ya, sini saya gambarin. Pasti ada kertasnya. Terus apa kertas kok? Pakai apa papan? Karena tinta lah. Jangan kah? Semuanya nggak sih? Nah, Oke, yang tadi Pak. Kacang. Apa coba R? Apa yang penanya? Aku penasaran, jangan kan dicoba. Nah, misalkan Tertarik aja. gini. nggak nampak ini. Nah, smart nih Pak. Ini kan gambarnya gini ya. Kalau nggak center nggak masalah ya. Enggak Nggak apa-apa, apa-apa. Pak. Ya berarti bisa Kelihatan di HP. Jadi tahu kan. Wih, sekali. Wis, dia gimana Pak nih? Langsung. Ini Bapak S2 ya, Pak? S3 apa? Udah Teknik. master Bapak ini. Oke, kita kalau pakai jangka gambar lingkaran ini Kenapa menurut sih kalian ini? titik radiusnya di mana? Di situ. Titik radius, Pak. Di yang itu sebelah Di sini. Ya. Salah. Bukan bapaknya nggak sih? Kiri atas. Atasnya enggak, Pak. Kanan atas, Di Pak. zoom di Ya itu Berarti nggak nampak kita ini. Titik pusat Oh, di mana? titik pusat. Kiri atas enggak? Titik pusat. Jadi kan kalau kalian pakai jangka Itulah, kan Pak. ada titik pusat nih. Heeh. jepit. Kira-kira di mana? Tengah-tengah Pak. Di sini. Enggak, Tengah-tengah Pak. Enggak tahu, Pak. Sini. Tengah-tengah itu Pak. tidak, Sini. tidak. Kiri atas. Salah. enggak? Di luar. Saya bilang Luar tidak. bawah tuh, Pak. Di mana? Di luar bawahnya tuh. Depan lengkungan Nah, ini apa bawah. sekarang Iya. pertanyaannya nih? Enggak tahu. Jadi gimana, Pak? Salah. Kan kita. Bapak nanya apa, Jadi Pak? makanya perlu coba dengar ini. Oke, Dengar Pak. ya. Bila pusat jari-jari berada di luar ruang berarti di luar ini ya, Oh iya, Pak. yang tersedia garis ukur ini ke sini dapat diperpendek atau dipotong. Dalam hal ini letak titik pusat tidak diperlukan. Jadi seharusnya titik pusatnya di sini nih. Pantas Nah, salah coba salah. praktekkan pakai jangka kalau untuk saya. Kan Sini di- jangkanya. Hitungannya di luar. Titik pusat itu hitungannya kita dari kertas ini, Pak. Nanti saya jelaskan. Sini Magir, jangka. magir. Jangka. Iya, aku baru. Jangka. Jangka, Bro. Apa? Oh iya. Bocil bulan. Tadi si Feby. Lemet nih si Arya. Kamu Feby bilang di mana Feby tadi? Kiri atas. Ini. Iya. Si Manda di mana? Tengah-tengah Pak. Sini tengah. Si Torik di Di mana? bawah tadi, Pak. Gue sini. Bawah sedikit lagi. Nah, di sini lah. Nah, Si Di lengkungannya. Iya, Pak. Lengkungannya Pak. sini. Yang di atasnya. Nih. Enggak bawah. Ayah. Ini gue. Owi nggak ngerti. Nggak ngerti, Pak. Oke. Kita ada pertanyaan. Jadi cara pakai jangka itu kan kayak gini. Ini titik pusat,
ini titik luar. Oh, Ya. yang keliling nih. Kalau si Feby tadi bilang ini titik pusat. Nah, berarti kan nggak bisa di garis ini. Oh iya. Lari dia, Pak. Ya kan? Heeh. Kalau Juga si ya. siapa? Torik bilang di sini. Bisa. Nggak bisa nih. Dia tetap kayak gini nanti Iya, larinya. kejauhan Tuh. ya. Terpotong. Oh, berarti agak jauh ke Terus bawah ya, si Sila sama juga. Jadi yang paling memungkinkan supaya dia ini garisnya bisa Masuk ke dalam. kan lingkarannya kayak gini nih. Pak? Heeh. Berarti di sini. Nah ini kan kalau kita buat garis lurus panjang ini kan nggak mungkin. Maka boleh diperpendek atau dipotong. Nah itu yang saya maksud tadi. Kalau garis jari-jari radiusnya itu terlalu besar, terlalu panjang, boleh dipotong. Kalau kalian cuma bikin garis lingkaran kayak gini, kecil kayak gini bisa. Gak nampak. Nih. Zoom lagi ke tengah. Nih. Ini kan tapi nggak bisa kita ambil lengkungan ini. Nah makanya nanti di soal, misalkan saya buat di sini A. Pada garis A, garis busur A, jari-jarinya 300 mm. Berarti kan 30 cm ya nggak Pak? Maka garisnya akan terbuat seperti ini. Nah karena dia panjang, maka dipotong. Potong buat di sini R300. Loh kenapa kok nggak ada 300? Oh, Ya karena ini. dipotong tadi. Gitu. Paham tuh maksudnya? Paham, Pak. Ngerti Wi? Bram, ngerti nggak Bram? Masih ngambang sih. Oh, masih ngambang. Ngerti nggak Manda? Pak, maafin loh, Pak. Perdana, Pak. Kita kan buat, anggaplah buat garis seperti ini. Ini lainnya aja lah. Ini. Kita kan udah punya Jangan nih sibuk garis kamera, merah Pak. nih. Ya, Pak. Ini tadi diameter radiusnya di sini, radius pusat. Iya, Pak. Nah sementara gambarnya tuh cuma segini. Oh, biar bisa kena gitu. Nah, Oh, ngerti nggak maksud saya? ngerti, Pak. Ngerti sekarang. Maka Paham. jarak jari-jari ini nggak perlu ditulis sepanjang ini, nggak perlu digaris sepanjang itu. Potong saja di sini, tulis di sini R300. Oh, berarti itu petanda aja berarti ya, Pak? Nah, Berarti ini potongan dari lingkaran gitu ya, Pak? iya, makanya saya bilang Kayak gini nih. Ini setiap potongan lingkaran, gambar Cok. teknik, Rupanya. Oh. yang garis di setiap gambar teknik, lengkungan bagaimanapun bentuknya itu harus pakai jari-jari buatnya. Gitu. Makanya ada R-nya tulisannya di situ. Jari-jari. Radius atau jari-jari. Tapi R jari. Yang segitiga ini apa, Pak? Mana? Ini yang ini. itu panah petunjuk tuh. Nah. Oh, Ini ada segitiga nih, ya Pak. di sini, Pak, di sini. Kamu salah gambar enggak? Mana sih? Tapi isinya sama, Pak. Itu tadi beda deh, Pak. Dari tadi lagi ya. Oh, Bapak, kenapa saya tapi berbeda? orang tua. Oh, ini iPhone ya? Iya. Ya, iPhone memang gitu dia. Ini iPhone juga. Tapi sehat, Pak, yang ini. kesalahan. Dia kesalahan. apa ngambek, Pak? Ius berapa? 14. Oh, kawin lah. Ah, juga. ayo kita berbeda. Ada dicit ya. Enggak, Ius berapa? 12. Kalau Ius 12 udah optimal. Kayak apa jadi kayak Ini Ius PPNG, baru, nah. 14 masih baru. Oke lah. Iya. Baterai pun cepat habis sih, Pak. Ya, ngerti juga ya. Dan sudah paham ya? Paham, Pak, paham. Oh, berarti cukup besar. Sumpah paham aku. Pantes menyalah itu tadi. Oke, kemudian Ini bagian yang dari radius lingkaran. dan diameter Makanya jadi bola. sini. Ya, tuh. Radius dan diameter bola. Ah. Ngerti nggak? Iya. Iya, betul nih. Iya, betul. Bang, Cak, tengok gambar selanjutnya beda lagi enggak? Oke. Beda terus nih. Iya, Jadi beda. kita ada dua nih bisa membuat radius R tuh kodenya dan diameter bola. Diameter itu kodenya penampang tadi. Bulat dibuat garis tengah. Bulat dibuat garis tengah. Bulat. Kayak koreksi tadi. Bang. Nah, Nah, bulat, kemudian untuk ukuran Ini, lingkaran iya. yang sama, kita boleh pakai simbol nanti diganti. Ini juga. Namanya pengulangan ukuran. Ini Misalkan kering pas. yang Y itu diameternya 15 mm. Karena di sebelah kirinya di tengah itu sama ukurannya, maka dibuat aja Y. Boleh pakai simbol. Tapi jarang ditemui yang kayak gini. Selalu beda. Iya, maaf aku. Oke, kemudian tali busur dan sudut. Nah ini cuman bagaimana cara kita memberi ukuran itu. Tengok lu gambarnya beda kita. Coba. Next.
Oh sama-sama. Lebih ini- rumit ini sih kayaknya. Itu lebih panjang gitu rasanya. Lebih Kayak lancip. lebih susah dimengerti. Itu Iya. apa tuh untuk yang orang ulang tahun gitu? Apa? Balik kan? Kerucut ulang tahun. Ngerti lah ya maksudnya ya. Oh, Ngerti, Pak? Ngerti, Pak? Kalau yang busur itu dia melengkung garisnya, Ayah kenapa? garis apanya, garis penunjukan ukurannya. Kalau yang tali intinya busur sampai dia sini ya. Iya. Yang tebal-tebal tuh. sama sebenarnya. Dia cuma ngukur derajatnya saja yang beda. Oke, kemudian ini untuk pengukuran derajat. Ini cara-cara menggunakan busur tuh kayak gini nih. Mana busur tadi? Itu Pak. Sama bapak. Itu di meja. Di mana kameranya? Gimana, Rek? Busur sini ada. Kau bawa nak? Minta sama bapak. Yang tadi. hijau tadi Bapak pegang-pegang, Pak. Bukan. Hijau atau pink sih? Hijau. Nggak ada ya? Itu hijau nggak sih? Bukan. Itu tak ada jangka. itu. Itu Oh, Jadi jangka. intinya gini intinya. Itu jangka. Ambil busur kau cuk. Sama bapak. Aduh. Oh ini ya. Serondo. Oke. Bersembunyi. Di mana? Katakan peta. Jadi gini, Kau milik penggaris. kalau kita pakai busur kan, kalau kita pakai busur, sudut mana yang mau diukur ini titik tengahnya. Ini titik Oh, tengahnya. Siap. Misalkan kita mau mengukur sudut ini. Sorry. Ini taruh di tengah, pas di sini. lah kenapa? Garis lurus dengan ini. Ini busurnya lucu gitu. Memang mantap itu. Nah ini hitung nih. Berapa derajat ke sini? 110. 100. Saya nampak. 100. Betul, Pak. Kebetulan itu. Memang ya. Memang record ini. Profesor. Sumbu itu yang garis patah-patah. Contohnya yang lingkaran itu. Oh iya. Ya. Yang lingkaran itu bisa dilipat ke atas, bisa dilipat ke bawah, Bawah. bisa ke samping, bisa ke kanan. Berarti 4 sisi ya. Nah, kalau yang sebelah kanan cuma bisa bolak-balik kiri kanan saja. Understand ya? Ngerti ya? Nanti Pak. Jadi nanti setiap gambar yang simetris wajib dikasih ini. Wajib ya. Video tadi. Ngeliat video tadi kerekam. Oke, Oh, kemudian kerekam, Cuk. ukuran paralel. Ukuran paralel ini prinsipnya yang sama kayak saya bilang tadi, yang pendek Baru ini nih. dalam, yang panjang di Luar. Oh, ini terlalu. ukuran berantai ini yang saya bilang tadi kalau dia itu sejajar. Ukuran berantai ini sama juga dengan ukuran batu tadi. Kalau dia sejajar dia potongan berarti potongan gitu. Jadi gimana Mas contohnya? Zoom out tuh gitu. Kayak ada titik-titik tumpul gitu Pak. Misalkan kayak gini. Zoom out gini. Iya. Itu zoom in, itu zoom out. Ini zoom in. Terus kayak kapal cuk. Traffic. Kereta api. Traffic light. Paralel ini. Ini 1. Ini 2. Oh, kayak bertingkat gitu pak? Paralel kalau seri baru. Ini Oh. 3. Iya. Paralel. Kalau berantai atau seri itu masing-masing kayak gini nih. Nggak boleh seri itu dari sini ke sini. Jadi ini ke sini udah habis sama ini. Ini ke sini lagi. Oh. Ini ke Oh. sini lagi. Menyambung gitu. Berantai pak? Ya. Oh iya Menyambung itu. ya. Iya kan menyambung. Terhubung ya. Nggak boleh. Nah, dari paralel sama berantai tadi bisa dikombinasikan, ada di slide 25. 25. Oh, Lihat iya. slide guys. Kombinasi ya. Push. Oh. Pusmer. Kayak Nah, kemudian di bawahnya ada ukuran koordinat. Ukuran koordinat itu cuma 2 sumbu X sama sumbu Iya. Y. Misalkan X 0 Y 15. Nah, berapa letaknya? 0,15. Ngeri ya Di bang. mana letaknya? Gitu. Nah, Oh, di itu- mana? itu menjadi Ini emang fisika. menjadi titik pusat Emang dari ah, sebuah tahu, lingkaran. Ustaz. Nah, kalau kita mau gambar lingkaran itu kita cuma butuh titik pusat sama jari-jari saja. Iya Bram, ambil aja. Ini siapa dah? Bukan. Oh, ini dia. Oke, kemudian ada ukuran berjarak sama. Itu boleh langsung dikali aja. Kita tisu ya. 5 kali 10. Gitu Pak. Yang Bentar ya. yang
Nanti yang 45-nya kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan ya, Pak? Asik. Jam segini lagi, Pak? Nah, tapi tetap isi absen online ya. Oh, siap, Pak. Minggu depan, guys. Oke, ada pertanyaan? Jam 1 itu Saya minta tolong, itu udah stop ya? Nih,